warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast. Senang sekali saya bisa menemani kalian di podcast berbincang seru hari ini. Kali ini kita akan membahas dua penyakit hati yang sering kita tidak sadari ya, yaitu ria dan nifak. Oke, di sini sebelumnya perkenalkan diri saya Stadina Sultan Firdaus. Di sini saya menjadi host di podcast kali ini. Oke, sebelumnya sudah hadir bersama kita dua narasumber hebat ya dari mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama. Oke, Mbak Irma dan Mbak Anovi sebelumnya bisa memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Novi Suciani, biasa dipanggil Novi. Saya dari mahasiswa IAINU Kebumen. Dan saya Irma Hadifatul Nikmah, biasa dipanggil Irma atau Nadifah. Saya dari mahasiswa IAINU Kebumen. Oke ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan Mbak Novi dan Mbak Irma pada podcast berbincang seru pada siang hari ini. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Novi dan Mbak Irma? Alhamdulillah baik, Mbak Isti. Alhamdulillah, semoga hari kita bisa cerah ya, secerah siang hari ini ya. Semoga. Nah, oke, di sini kita akan membahas tentang ria. Apa itu ria dan nifak? Oke, sebelumnya saya akan bertanya kepada narasumber pertama, yaitu Mbak Novi Suciani. Oke, bagaimana menurut Anda apa itu dari pengertian dari ria tersebut? Ya, kalau menurut saya pengertian ria itu sendiri, jadi ria itu adalah beribadah atau berbuat baik yang tujuannya itu bukan karena Allah. Jadi biar dipuji oleh orang lain. Oh, jadi kayak seperti kayak pamer ya, membanggakan diri sendiri ya, diri di depan orang lain. Itu juga enggak boleh ya, teman-teman. Oke, baik. Bagaimana juga dari narasumber kedua kita, Mbak Irma, bagaimana? Kalau menurut saya sama juga ya seperti Mbak Novi. Ria adalah termasuk syirik kecil karena mencampurkan niat ibadah tapi bukan karena Allah, karena ingin dipuji orang lain. Oke, begitulah jawaban dari kedua narasumber kita ya, teman-teman. Jadi intinya kita itu tidak boleh untuk membanggakan diri, membanggakan ibadah kita kepada depan orang lain. Ya, kalau beribadah ya harus ikhlas karena Allah. Allah. Jangan suka pamer-pamer ya guys. Oke teman-teman, begitulah penjelasan dari narasumber kedua kita yang membahas tentang apa sih pengertian dari ria tersebut. Oke, selanjutnya kita juga akan bahas apa sih contoh ria di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya juga akan bertanya tentang apa sih contoh ria di kehidupan sehari-hari menurut Mbak Novi Suciani. Bagaimana Mbak Novi? Ya, jadi kalau menurut saya contoh ria itu di kehidupan sehari-hari kan banyak sekali. Salah satunya misal kalau di bulan Ramadan kan kita tadarus Al-Quran di masjid. Nah, kita itu membaca Al-Qurannya itu niatnya itu biar dipuji oleh orang lain. Jadi orang lain biar memuji suara tersebut. Bagus banget ya suaranya. Jadi orang tersebut itu membanggakan diri dari suaranya tersebut. Jadi kan harusnya kalau ngaji itu kan tujuannya beribadah Allah. Tapi dia malah menyombongkan diri dari suaranya tersebut. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Novia. Selanjutnya kita juga akan bertanya ke narasumber kedua ya kita, yaitu Mbak Irma. Bagaimana Mbak Irma contoh dari ria di kehidupan sehari menurut Mbak Irma? Kalau menurut saya ria contohnya salah satunya seperti sedekah ya. Sedekah biasanya bisa di mana saja, pinggir jalan, di musola, di masjid. Lah ketika sedekah itu di videoin, diposting di sosial media. Lah itu niatnya untuk membanggakan diri ya. Jadi zaman sekarang juga masih banyak banget ya sekarang ya di TikTok, di sosmed ya. Orang-orang konten kreator bersedekah dengan cara posting ke sosial media biar
biar dipuji lain. oleh orang lain, orang ya, iya, bukan dipuji oleh netizen bukan Indonesia. karena niat karena Iya, Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Oke, ternyata serem juga ya Ria, contoh Ria di kehidupan sehari-hari ya. Semoga kita sebagai manusia tidak meniru contoh perilaku Ria di kehidupan sehari-hari tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas cara menghindari perbuatan Ria tersebut ya. Yang pertama saya akan bertanya juga kepada narasumber yaitu Mbak Novi, bagaimana sih cara untuk menghindari Ria di kehidupan sehari-hari? Oke, jadi menurut saya cara menghindari ria itu yang pertama itu niat. Jadi niatnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau beribadah, berbuat kebaikan itu niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen dipuji oleh orang lain. Jadi begitu kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Mbak Novi. Oke, selanjutnya juga saya akan bertanya kepada narasumber yang pertama yaitu yang kedua yaitu Mbak Irma. Bagaimana Mbak Irma cara menghindari perbuatan ria tersebut di kehidupan sehari-hari menurut Mbak Irma sendiri? Kalau menurut saya, cara menghindari sifat ria salah satunya memperbanyak ibadah diam-diam. Contohnya seperti sholat tahajud di malam hari. Setelah itu membaca Al-Quran di dalam keadaan sepi. Juga kita selalu ingat murka Allah karena ria itu termasuk syirik kecil dan itu bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Itu salah satunya. Oke, ya baiklah. Terima kasih juga atas jawabannya Mbak Irma. Ya begitulah teman-teman cara menghindari perbuatan ria. Semoga kita tidak terjerumus dalam perbuatan ria tersebut. Oke, selanjutnya kita tadi kan telah membahas tentang pengertian ria, terus cara menghindari ria dan juga contoh ria di kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang apa sih itu nifak ya. Oke, dari sini saya juga akan bertanya kepada narasumber kita yang hebat ini ya. Oke, yang pertama saya akan bertanya kepada narasumber pertama, untuk Mbak Novi, bagaimana sih apa sih pengertian nifak menurut Mbak Novi sendiri? Ya, jadi kalau menurut saya nifak itu kalau kayak bermuka dua maksudnya ya BSB ya. Jadi kalau di depan itu yang kelihatan itu hanya baik-baiknya, tapi di belakang itu menyembunyikan keburukannya. Oke, ya ini seperti nifak juga seperti munafik ya. Kalau ya, di depan, kalau di depan itu baik, tapi di belakangnya malah. Oke, baik Mbak Novi, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, saya juga akan menanyakan yang sama apa itu kepada narasumber kedua, Mbak Ira. Apa itu yang dinamakan dengan nifak? Oke, kalau menurut saya nifak adalah keadaan di mana seseorang menampakkan keimanannya tapi menyembunyikan kekafiran atau kebenciannya di dalam hatinya. Biasanya nifak itu seperti bermuka dua ya. Ya sama saja ya seperti jawaban Mbak Novi, bermuka dua yang di depan buruk tapi yang di depan baik, tapi yang di belakang itu malah buruk ya. Oke teman-teman, begitu penjelasan dari kedua narasumber kita ya yang menjelaskan apa sih itu pengertian dari nifak tersebut. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas tentang apa sih contoh nifak di kehidupan sehari-hari. Oke, saya juga akan bertanya kembali kepada narasumber pertama yaitu Mbak Novi. Menurut Mbak Novi, apa sih contoh nifak di kehidupan sehari-hari? Oke, jadi begini Mbak Ispi, kalau menurut saya contoh nifak dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu bohong bila bicara. Contohnya kalau ditanya sudah sholat atau belum, nah jawabnya sudah, padahal aslinya itu faktanya itu belum. Yang kedua itu tidak amanah. Contohnya kalau kita meminjam barang dari teman itu tidak dikembalikan. Ya kayak gitu. Jadi ya sama saja kayak mencuri gitu, tidak dikembalikan atau bagaimana Mbak Novi?
lebih Iya. detailnya ke Dan meminjam, tidak tapi amanah kan harusnya kalau meminjam harus Jadi dikembalikan, kembali. harus bertanggung jawab kan, karena Oke, itu oke, bukan oke. milik kita sendiri, punya teman Oke. kita yang tadi Oke, dipinjam. baik. Oh, terima kasih atas Iya. jawabannya, penjelasannya Mbak Novi. Oke, selanjutnya saya juga akan menanyakan yang sama kepada narasumber kedua, yaitu Mbak Irma. Bagaimana caranya bagaimana contoh nifak di kehidupan sehari-hari? Oke, saya akan sedikit contoh dari perbuatan nifak dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, mengaku muslim tapi sebenarnya tidak percaya pada Allah. Yang kedua, menjadi muslim hanya ingin naik jabatan. Ya. Yang ketiga, sudah dipercayai malah kita mengingkari janji tersebut. Itu salah satu perbuatan dari nifak. Hadis Nabi terkait dengan nifak yang sudah sering kita jumpai lah ya. Nabi menyebutkan ada 3 tanda orang munafik yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Yang artinya apabila berkata dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Menurut saya. Oke, terima kasih sekali atas jawabannya dari narasumber kedua, yaitu Mbak Irma. Bagus sekali ya, maksudnya ini ada dalil-dalilnya juga ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya jadi begitulah contoh-contoh dari perbuatan nifak di kehidupan sehari-hari. Semoga kita juga terhindar dari perilaku nifak tersebut. Semoga kita tidak ikut terjerumus ya. Maka selanjutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana sih cara menghindari perbuatan nifak itu sendiri. Oke? Kita juga seperti biasa akan bertanya dahulu kepada narasumber yang pertama kita, yaitu Mbak Novi Sujana. Bagaimana Mbak Novi cara untuk menghindari perbuatan nifak di kehidupan sehari-hari ini? Ya, jadi caranya itu hampir nyambung dengan contohnya tadi. Caranya yaitu yang pertama jujur. Jadi kita kalau berkata ya apa adanya, jangan berbohong. Yang kedua itu amanah atau tidak ingkar janji. Ya. Jadi kalau kita sudah janji kayak gini, misal janji ini ya harus ditepati. Kayak gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Novi. Selanjutnya juga saya akan bertanya kembali kepada narasumber kedua, yaitu Mbak Irma. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana terkait dengan cara menghindari perilaku nifak di kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya ya hampir mirip ya dengan Mbak Novi, cara menghindari sifat dari nifak. Yang pertama, kita harus biasakan diri untuk selalu jujur. Yang kedua, amanah dan menepati janji. Kita harus terlatih dari hal-hal kecil supaya tidak berbohong walau terlihat sepele. Itu cara menghindari nifak. Oke, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban kedua narasumber kita ya pada siang hari ini. Oke, di sini juga ada makanan dan minum. Terima kasih. Monggo untuk diminum dahulu, dimakan dahulu ya. Ya, secukupnya saja ya. Semoga bisa membuat hati Anda senang. Tentunya Mbak Isti. Senang sekali. Oke, begitulah bincang-bincang seru, berbincang-bincang seru pada siang hari ini. Oke, dari sini terima kasih banyak atas semua ilmu yang sudah narasumber berikan kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke. Terima kasih juga kepada Mbak Irma dan Mbak Novi sudah bisa menghadiri di podcast hari ini, podcast berbincang seru pada siang hari ini. Oke, sahabat podcast,
Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita agar berhati-hati di kehidupan sehari-hari. Oke, pesan dari sahabat berbincang seru pada siang hari ini yaitu jangan lupa ikhlas itu kunci dan jujur itu cahaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.